kurang 1 bulan. Ya. Kalau 6. Nggak gini, 6 bulan. 6 sampai 8 bulan kalau kelima. 8 bulanan lah. 8 bulan. 8 Ini bulanan. apa? RK. Berapa nilainya? Tiga. RK 1,3 juta. 1,3 M. Jaminannya Rumah. nilainya berapa? Ya kurang lebih antara 2,5 M. Nah, terus udah macet berapa bulan? 4 ya, 4 bulan. 4 bulan. Dulu pinjamnya udah berapa tahun? Hah? 7 tahun. Nah, udah. Kalau pakai mau jauh silakan. Udah minjem. Tadi pertanyaannya apa tadi? Bisa tidak? Bisa sampai 50%. Apanya? Utang. Bayar. Lunasin. Jadi 1,3 lunasi cuma 600 ya? 650 juta gitu. Bisa nggak gitu? Itu kalau jenengan total dulu, coba dihitung dari awal sampai sekarang, jenengan sudah nyetorin ke bank itu berapa? Kalau sudah hampir 1, tapi harus tertulis ya, pakai Excel aja supaya tahu jumlahnya. Tidak usah mikir ini bunga atau ini pokok. Pokoknya setor ke bank itu ada berapa, jumlahnya berapa, terima uangnya berapa, coba dikurangi. Nah, dengan dikurangi ini sisanya nego ke bank. Insya Allah bisa. Nah, Nanti tadi surat-suratnya dilengkapi dengan ayat-ayat Quran sama hadis. Sehingga pada saat di atas sudah nyebut Tuhan, ada sholawat, ada ayat, pegawai bank akan mikir. Berarti bukan dengan manusia kita berhubungan, tapi dengan wah, ini ada cara baru sob, tambahan. Jadi bukan hanya apa? Tadi. bukan hanya secara logika kita dengan manusia saja. Jadi tapi buat harus suratnya melibatkan gimana Allah. suratnya? Pertama Surat-suratnya kita melibatkan Allah. sampai ada ayatnya Ada dimasukin. dimasukin. Ayat tentang riba. Iya. Kepada yang terhormat pimpinan bank. Bismillahirrahmanirrahim. Atas sendiri. Assalamualaikum. Kepada yang terhormat pimpinan bank, perihal pelunasan sepihak atau terserah Iya. apa yang diminta di hati. Terus Ayat pertama tentang riba, hadis tentang riba. Iya. Udah, setelah itu sehubungan dengan ayat di atas saya sudah tobat. ya, wah ini Saya kaget sob. pengen begini. Nah, kita mau tambahkan terus baru Udah, pengen baru juga. masuk ke pokok surat. Pokok surat. Dan alhamdulillah itu Termasuk sudah- ada salawat juga di atas. ya, tambahkan jadi sholawat. Sholawat sudah di atas kan. Jadi ada sholawat, ada ayat, ada hadis. Salah satu boleh atau dua-duanya dicantumin boleh. Setelah itu baru ke pokok masalah. Dengan adanya ayat di atas, dengan adanya hadis di atas, saya sadar bahwa kemarin saya berdosa. Sekarang saya tidak mau mengulangi dosa. Saya berharap dengan harapan yang sangat pasti dari Allah, saya yakin pasti saya dibantu oleh Allah untuk melunaskan hutang saya. Saya sudah setor sekian dengan lampiran dan saya tinggal kurang sekian. Untuk itu saya harap bank mau saya bayar sekian. Oke. Mas Bagus, itu cara terbaik ya. Jadi mereka udah saya kasih tahu seperti itu caranya. Udah gitu tahu nggak tadi yang saya cerita tadi 7,5 miliar, jadi tinggal 4 M. Itu bisa kan hampir setengahnya, betul nggak? Iya. Nah, yakin nggak saya tanya? Yakin. Nah ini benar 7,5 miliar, asetnya 6,5 miliar Mas Bagus. Bank itu udah mau dibayar 4 miliar, 4 miliar. Dan dia udah ngasih konsumen. Nih kalau nggak mau orang itu tetap gitu. Lah terus saya bisa ngapain saya tanya? Makanya Fitra saya tanya, saya bisa ngelakukan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Orangnya ngejual nggak mau. Bayangin, ngejual nggak mau. Terus dibantu dijualin nggak mau. Bayar duit nggak mau, nggak ada duit dulu. Paham sih? Terus sekarang ngapain juga orang kayak gitu? Yakin Hah? ya harus saling kerjasama ya. Ya orang nggak mau, jual nggak mau karena ada tempat usahanya, ada tempat usaha. Orang mau nggak mau berarti intinya nggak mau diselesaikan. Ya intinya Pak, akhirnya Bang menyelesaikan nggak? Iya, Bang. Dan itu udah macet hampir 5 tahun, 4 tahun macet. Loh, apakah enak gitu loh? Ngerti Mas ya? Udah 4 tahun. Dan kalau udah 4 tahun bunganya berapa? Kalau bisa 2 kali lipat sama dendanya kalau coba lihat. Di atas 3 tahun itu, apalagi BPR atau bank-bank umum itu udah 2 kali lipatnya. Jadi kalau hutang anggaplah dia 4 miliar, dia udah dirugikan sampai 4 M kalau ini ya. Jadi cost of money-nya dia itu. Gitu loh. Nah, jadi 8 M harusnya balik lagi atau kalau 7,5 tinggal naikin aja gitu. Nah, ini nggak mau gitu. Akhirnya Pak, akhirnya bank minta nyuruh gini, kamu keluar aja, saya kasih 50 juta. Nggak mau juga.
Ya paksa, utangnya yang maksa. Ya akhirnya memang akhirnya apa? Akhirnya dengan kepaksaan kan. Nah, tidak boleh sampai ke sana prosesnya. Ekonomi syariah kemarin saya dengar pengajian di Unisma di Malang ya, yang ngajar profesor gitu ternyata pagi subuh itu tadi. Ternyata apa coba? Ekonomi syariah itu harus saling memudahkan loh. Ini ada tambahan, saya mohon pendapatnya Captain ya. Ternyata kalau kita ngutang nih, saya ngutang ke Antum gitu, anggaplah 100 juta gitu. Saya udah selesai 100 juta, plus saya tambahin sendiri 10 juta untuk nyenangkan itu. Boleh nggak caranya? Kalau sudah biasa boleh. Saya ngasih loh, bukan Antum yang minta loh. Iya, kalau Terus? belum biasa ngasih nggak boleh, itu riba. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya ngutang sama Mas Nah, 1 juta, terus saya kembaliin ke dia 1.100.000, nah. 100-nya riba. Kenapa? Karena tambahan, ada tambahan. Alah Cap. Tapi kan ikhlas. Tapi Nah. tidak ada kata ikhlas di situ, tidak ada. Tapi boleh kalau saya sudah biasa tuker-tukeran, mungkin dia berbagi dengan saya, ngasih bakso, saya ngasih mie, nasi goreng, berarti setiap hari atau beberapa kali sudah melakukan kebiasaan berbagi. Iya. Maka saya kalau utang 1 juta, saya kasih 100.000 boleh. Nah, gini Cap. Ini profesor yang bicara ya. Tapi ini menurut beliau gitu. Ekonomi syariah itu saling memudahkan gitu. Membantu prinsipnya. Ya memudahkan, Iya. memudahkan dan membantu gitu. Jadi intinya apa? Kalau saya utang Mas Bagus, anggaplah 100 juta gitu. Terus saya pengalaman istri saya tuh. Tadinya saya nggak setuju gitu. Kenapa sih Mas kamu bayarin uang dia minjem anggap 5 juta gitu. 5 juta ke seseorang atau 3 juta gitu. Selesai minjam dibalikin uangnya tepat waktu udah gitu apa? Dikirimin kue gitu. Ternyata apa? Ternyata baru saya dapat jawaban saya, ya Allah itu riba apa enggak gitu. Ternyata itu bukan tambahan. Kenapa? Sahabat Nabi melakukan itu karena membahagiakan orang gitu. Jadi itu ada dia punya dasar hukumnya. Ternyata ekonomi syariah adalah memudahkan. Jadi kalau kita di zaman Nabi sahabat melakukan itu. Contoh pinjam 1 juta gitu. Setelah itu ini ada kelebihan saya tambahin kamu. Asal sih bukan si pemberi utang yang minta gitu. Ya itu aja. Jadi ternyata itu masuk ke hukum kontemporer. Sebenarnya sih tetap nggak boleh. Oke. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.